bagaimana torang mau lanjut, bagaimana torang mau ke tahap atas, kalau untuk sekarang torang stuck. Teman-teman tidak perlu mengkotak-kotakkan teman-teman pediri introvert atau ekstrovert. Nah, di sini ada konsentrasi DKV. Ya, kalau punya konsentrasi DKV ini bagian ya. Administrasi perkantoran, baru akuntansi, pemasaran, baru yang satu pariwisata. Pemalu sekali waktu dulu sama teman-teman ini mungkin sekarang di sini. Oh, ini yang paling pemalu dapat lihat dia. Iya udah tadi mau diam. Dan tadi mau diam dibandingkan dengan teman-teman di CI. Waktu lain so over confidence. Pokoknya cerita terus dong ini. Terlalu percaya diri. Nama saya Revalina Valentina Daud dari kelas 12 Usaha Layanan Pariwisata. Self love itu orang boleh yang mengendalikan, mengkontrol segala hal-hal yang masuk patora. Kalau di umur begini kung batona, apa DP dampak negatif yang positif? Baik teman-teman, langsung torang di sini kita ada Sweetly, tapi temang ada Yosi. Yosi ini mantan ketua OSIS di SME. Iya betul nggak? Nanda. Nyanda gitu. Yosi ini alumni SMEA. Kong terus dia lulus SMEA, dia masuk di Fekon. Oh dia mau Fekon, Kong dia ketua BM. Ada yang tahu BM? Apa? Band itu musik. BEM, nggak tahu BEM? Nantilah Yosi jelaskan. Jadi kita ada dengan Yosi, terus torang kasih tepuk tangan for tongpe teman-teman dari komunitas Wale Jiva. Dari 1000 anggota dorang yang terpilih. Ada Sion dengan Tere. Jadi Sion dengan Tere. Nah, untuk apa ini Wale Jiva, nanti orang kasih kesempatan Pak Sion atau Tere untuk menyampaikan. Halo, selamat pagi teman-teman. Pagi. Selamat pagi. Oke, mungkin boleh berdiri dulu Kang kalau perkenalan. Oke, jadi kalau Kak penama itu Sioni, kalau Kak di sini boleh perkenalkan lagi. Halo semuanya, perkenalkan teman-teman semua boleh panggil kita dengan Tere. Oke teman-teman, jadi tadi teman-teman sudah dengar orang dari komunitas apa? Komunitas Wale Jiva. Tadi Kak... Apa nak dapat dengar so ini selesai keluar sedikit Kang? Soundman? Atau ini? Tadi Kak Sweetly so tanya apa sih itu orang komunitas Wale Jiva. Jadi teman-teman, dasarnya itu orang komunitas yang bergerak di bidang kesehatan mental. Nah, teman-teman, kalau mengerti toh Kang apa itu kesehatan mental? Nah, jadi torang sama dengan lingkungan saat ini torang lagi kasih psikoedukasi dan penama. Nah, komunitas Wale Jiva itu bergerak supaya torang boleh mau sharing tentang seberapa penting sih itu kesehatan mental. Kira-kira begitu sih. Mungkin Kak Tere boleh mau tambah. Terus mungkin Wale Jiva ini kapan Kang ada terbentuk? Terus sekarang bagaimana? Mungkin sekadar menambah dari Kak Sean. Jadi Wale Jiva itu dibentuk oleh 5 founder Kak. Jadi orang ada 5 founder keren. Nah sekarang Wale Jiva itu sudah di batch 2. Nah ada pendaftaran sekarang Wale Jiva Sonex ke batch 3. Nah Wale Jiva juga ada kerjasama mungkin dari beberapa komunitas ataupun dari sekolah-sekolah. Nah jadi torang bisa turun ke sekolah-sekolah untuk mengedukasi seberapa penting sih kesehatan mental bagi teman-teman sekalian. Apalagi bagi teman-teman yang sama seperti teman-teman ini yang mungkin Kak masih kelas 10 baru masuk SMK masih mau cari-cari mana yang bagus. Begitu Kak. Oke, makasih Sion dengan Tere. Jadi apa itu Wale Jiva? Itu Wale kan kalau tahu Wale ini tahu orang perumah. Kalau Wale kan betul, rumah toh. Wale. Jiva itu Jiwa. jiwa. Jadi rumah jiwa. Kalau ngoni pe jiwa-jiwa lelah datang di sini. Ya kira-kira begitu Kang. Ih sobat taruh kira sekarang ya. Jadi teman-teman, ada yang sobat tonak sini? Kalau begitu ngoni semangat. Ada? Temang dekat dang begitu. Temang dekat begitu. Nah kebanyakan kalau dari kita ini seringkali orang suka seseorang lawan jenis orang suka lawan jenis, kita tekan sekali lagi. Lawan jenis.
Mar ternyata orang nak menyukai orang pe diri sendiri. Kebanyakan remaja terjebak situ. Itu karena apa? Orang nak tahu apa itu self love, Kang, begitu. Nah, kali ini kita pun mau tanya Pak, panggil kakak Joy. Boleh. Iya, Kak Sion dengan Tere. Sebenarnya self love itu apa sih? Gitu. Oke. Kalau self kan berarti diri. Love itu berarti cinta. Berarti apa teman-teman? Cek satu tes. Nah, kalau mau disimpelkan, self love itu ketika teman-teman memberi sikap ke teman-teman pe diri sendiri, teman-teman boleh merasakan apa sih yang sekarang Tunggu. merasa? Bro Ampa, Halo, tuh self perhatian. love Halo. apa kok Teh? Aduh, dok. Nah, toh begitu juga orang betul kira akan kakak kasih yang udah jelaskan self love. Toh mau lapor Pak Kepsek ini. Tusuk tanda. Lanjut. Iya, jadi kalau sekali lagi mau bilang self love itu cinta diri. Berarti bagaimana orang bersikap diri terhadap diri sendiri. Kayak teman-teman, sebasic aja kayak teman-teman mandi pergi sekolah, urus diri, cantik-cantik, ganteng-ganteng, itu bentuk self love. Atau ketika teman-teman, oh kita, apa ya kita mau bikin di masa depan? Oh kita mau masuk jurusan mana ya? Itu self love. Itu. Jadi bagaimana teman-teman menyikapi diri sendiri supaya boleh mau jadi yang terbaik versi teman-teman. Begitu Kak. Oke Kak, lanjut. Jadi seberapa penting ini self love dalam kehidupan? Nah, mungkin dari Kak Tere, karena Kak Sion sudah tuh. Jadi Kak Yos, Kak Sweetly dan teman-teman, self love itu penting sekali for orang pe kehidupan karena bagaimana ke depannya nanti orang mau lanjut, mungkin orang mau melanjutkan orang pe kehidupan, kalau orang ndak cinta orang pe diri, bagaimana orang mau cinta orang lain, sedangkan orang pe diri saja orang ndak cinta. Jadi kalau misalnya ada teman-teman mungkin yang bilang kita sayang Pangana, kita cinta Pangana, tanya dulu ke diri masing-masing, so cinta ngoni pe diri atau belum? Kalau belum ya towo tuh bilang-bilang cinta orang lain. Nah, toh apa betul tuh kita bilang? Perhatian. Sekarang ciri-ciri orang yang so melakukan self love. Terus apa DP dampak kalau orang nyanda ada self love? Jadi ciri-ciri dari orang yang so ada self love pada orang pe diri itu, dorang boleh mau lebih tahu untuk mengembangkan dorang pe diri. Karena dorang so tahu dasar dari dorang pe diri itu, dorang so mencintai dorang pe diri. Kedepannya kalau mungkin dorang mau ambil keputusan, itu so nak susah Kak. Karena dasar dari dorang pe diri itu so ada. Misalnya dorang cinta dorang pe diri. Dorang next mau masuk SMA, so ada, dorang misalnya mau ambil jurusan apa, misalnya dorang so boleh tentukan, oh kita suka ambil tata boga. Nah itu dia so tahu dia pe diri itu bagaimana. Dan ciri-ciri mungkin Kak, orang yang self love itu dia so nak mudah stres. Karena zaman sekarang ada istilah people pleaser, orang yang ndak bisa untuk mengatakan tidak. Nah kalau orang yang self love itu dia berani for mau bilang tidak untuk ya sesuatu yang mungkin ya ndak bagus begitu Kak. Cuma kan kali Kak tuh terkadang Jalia kalau misalnya ada orang apalagi siswa yang baru tuh, terkadang orang masih susah untuk orang percaya diri. Bagaimana orang ke depan misalnya supaya orang bisa mengubah orang diri untuk lebih percaya? Mungkin Kak Sion. Oke. Kalau percaya diri ini teman-teman sebenarnya luas sekali. Nah kalau orang di psikologi itu ada mau dibilang percaya diri, ada mau dibilang efikasi diri, ada mau dibilang juga bagaimana teman-teman melihat orang teman-teman pediri ini mampu mau backing. Tapi tentu Kak itu bukan proses yang cuma di SMA mau jadi, itu proses boleh mau terjadi seumur hidup. Tergantung bagaimana teman-teman tahapan perkembangan. Misalnya kalau teman-teman banyak coba, banyak belajar, banyak ikut ekskul ini, teman-teman itu akan semakin melihat, oh kita ternyata bisa loh mau baking ini. Oh ternyata kita jago di kita bidang ini. Itu akan sekaligus membantu teman-teman penilaian ke diri sendiri. Ternyata kita itu keren, ternyata kita kok bisa berharga dan kita punya value untuk itu. Itu sih. Iya. Keren-keren. Oh, oke teman-teman yang ganteng-ganteng dan cantik-cantik,
Ih, kalau begitu sama buat kira kata. Jadi teman-teman itu tentang self love. Ada enggak yang boleh paparkan yang torang so bahas tadi? Ini mau dokumentasi, mau Gas. lihat pakai capsek. Ini mau tambah nilai plus. Ada enggak yang bisa satu kalimat Jo? Pakai Rexona. Hah? Ini Maksudnya Rexona for apa ini? Kepercayaan diri, meningkatkan kepercayaan diri atau? self love. Tentang self love. Ibu Kepsek bilang, oh tuh siswa-siswa baru sini pinter-pinter. Torang mau tes. Self love itu yang bagaimana? Ada? Ada tuh Oh di sana ada. belakang. Iyo. Ah. Oke, terima kasih untuk kesempatan. Jadi kalau misalnya secara garis besar yang bisa saya tarik dari penjelasan dari kakak-kakak itu, self love itu seperti saya mencintai diri saya dengan mengutamakan kepentingannya saya daripada orang lain. Seperti misalnya people pleasure tadi. Jadi kalau people pleasure tadi kan itu tidak ada kata tidak ketika orang lain meminta pertolongan ataupun yang menyebabkan hal negatif for torang. Nah, torang itu boleh kalau misalnya self love itu torang boleh yang mengendalikan, mengkontrol segala hal-hal yang masuk pada orang begitu. Terima kasih. Keren. Sama kita tuh nama? Hah? Juli. Kalau so Agustus, Agustus. Iko bulan, oh enggak. Kira lantaran ini bulan Juli, Juli le. Tepuk tangan le for Juli. Nah itu tentang self love. Ngoni suami jurusan? Sudah Kang. Ngoni suami jurusan. Kok ngoni belum tahu tuh identitas diri? Sekarang orang mau bahas tentang identitas diri. Begitu. Identitas diri. Mungkin dari teman-teman Wali Jiva untuk identitas diri. Cara mencari identitas diri bagaimana? Pentingnya identitas diri itu apa? Go ahead. Jadi identitas diri itu orang bahas tentang self discovery ya Kak. Jadi teman-teman di sini so memilih jurusan dari teman-teman semua. Teman-teman so tahu teman-teman udah masuk apa. Tapi teman-teman tahu enggak di jurusan teman-teman yang pilih sekarang akan membawa teman-teman kemana? Nah itu pentingnya teman-teman untuk mencari identitas diri. Karena kalau banyak orang bilang Kak, masa-masa remaja itu masa masih orang mencari orang jati diri atau identitas diri. Nah teman-teman yang masih SMA sekarang penting sekali for teman-teman supaya mau tahu next setelah teman-teman pilih teman-teman jurusan itu akan membawa teman-teman kemana. Karena kenapa teman-teman, kalau misalnya dari teman-teman mungkin Kak, dorong cuma asal pilih. Atau mungkin itu ada yang kita teman masuk sini, jadi kita mau masuk sini. Ada orang tua lagi, faktor orang tua. Iya. Ada juga yang orang tua katupe keinginan mau masuk situ. Teman-teman jangan berkecil hati kalau misalnya itu dari keinginan orang tuanya teman-teman. Karena teman-teman masih bisa untuk mengelola diri teman-teman semua. Teman-teman masih bisa berkembang di pilihannya itu. Karena kenapa teman-teman balik lagi, teman-teman masih ada di tahap mencari jati diri. Jadi teman-teman semua mungkin berpikir, aduh kita kok suka masuk jurusan ini. Mar kita pe mama paksa kita masuk sini, kita pe papa paksa kita masuk sini. Teman-teman masih mencari jati diri, jadi itu prosesnya teman-teman untuk berkembang ke tahap next. Misalnya teman-teman mau kuliah atau apa. Ini di sini kok ada berapa jurusan Kang sekarang? 7. Kalau dulu Yos? Dulu selaku di sini alumni 4. 4. Meningkat Kang. Apa sama ya? Kalau sekarang so beda, kalau dulu ada administrasi perkantoran, karena kita administrasi perkantoran, baru akuntansi, pemasaran, baru yang satu pariwisata. Pariwisata. Kalau dulu itu, UPW. itu Ampo masih ada sekarang? Sekarang Pasti tuh masih ada. 3 tak tambah apa Kang? Siapa boleh Ya, jawab? yang 3 tetambah apa? Nah, Abang jurusan apa? Jurusan apa? Lanjut aja Jus. Ada 3. Sekarang 7. Jadi tentunya untuk tambahnya jurusan itu mungkin
Dan memang pastinya mengikuti Perkembangan kebutuhan yang zaman, ada, Kang. pasti juga Kebutuhan sekolah masyarakat. berkembang. Iya, berkembang, Kang. Jurusan apa? Jurusan apa ngoni? Oh, Pemasaran, Kang. Pemasaran itu bukan berarti mau kerja-kerja di pasar, Kerja di pasar, bukan. Siangnya lain begitu. Ya, lanjut, Yos. nah Kak, mengenai mencari identitas diri, apa manfaat bagi seorang remaja yang dorang berhasil menemukan dorang identitas diri? Nah, ini penting sekali, Penting ini mesti sekali. dengar. Manfaat, ya gitu, oke? Berarti ini sebenarnya meneruskan yang Kak Tere jawab, Iya, Kang. betul. Kak Tere tadi so bilang kalau torang so menemukan siapa diri torang itu, torang bisa mau next, bisa mau lihat lebih maju. Nah, kalau DP manfaat, ya nggak mungkin tuh teman-teman di sini suka mau bikin pekerjaan yang teman-teman benci. Atau teman-teman suka mau kerja yang cuma orang tua ada suruh, atau ada yang suka? Ada yang orang tua so wanti-wanti mesti kerja ini? Ada? Ya enggak? Puji Tuhan. Nah kalau begitu berarti teman-teman boleh membuka teman-teman kesempatan selebar-lebarnya, coba banyak hal. Supaya teman-teman itu lebih banyak opsi itu untuk masa depan teman-teman. Dan gunanya teman-teman untuk tahu siapa dirinya teman-teman, itu juga balik lagi teman-teman bisa kasih lihat ke teman-teman pendiri sendiri, oh ternyata kita bisa, oh ternyata begini loh kita cara merespon emosi, oh ternyata kita bisa tumbuh lebih baik dengan cara kita sendiri. Ya. Ya, thank you. Teman-teman, ini paling jauh dari sekolah sini dari mana? Tinggal. Ada yang dari Amurang? Romboken ada? Ada jauh, Kang. Langoan ada? Kalau Tondano dang, angkat tangan yang Tondano. Siapa nak sekolah di luar? Tondano, Kang, dekat, Kang. Yang luar Tondano, dari luar Tondano. Tata Aran termasuk Tondano ya, jangan angkat tangan. Begitu, Kang. Kalau Kak Sion dari mana, Kote? Dari Manado. Dari Manado. Kalau Tere? Kalau Tere dari Amurang, Kak. Oh, Amurang di Manado. Bayangkan kakak dua ini datang di sini for menyampaikan informasi yang sangat penting. Karena dong anggap ini penting toh untuk ini materi ini. Jadi teman-teman mohon kerjasamanya, mohon perhatiannya untuk torang bagaimana biar torang sepintar apapun torang public speaking mau bilang-bilang pangoni mar kalau ngoninya bator kira ya susah juga. Jadi membantu juga kami teman-teman yang ada di muka sini sangat membantu apabila ada atensi atau perhatian dari teman-teman sekalian. Tadi kan tentang identitas diri toh. Bagaimana remaja-remaja atau anak-anak sekolah yang ada itu. Nah, bagaimana dengan teman-teman yang belum dapat itu? DP solusi bagaimana? Gitu. Belum menemukan jati diri atau oh ya. Berarti ini sebenarnya kompleks sekali kan Kak kalau mau bilang jati diri. Iya, memang begitu. Karena apalagi teman-teman belum tentu juga kakak-kakak di sini tahu tuh DP diri sebenarnya mau bagaimana. Iya, no. betul. Jadi kalau misalnya teman-teman rasa, aduh Kak kita nggak tahu kita bisa apa, aduh kita nih tahu kita mau baking apa, it's okay, itu proses. Itu berjalan seumur hidup. Bahkan mungkin ketika teman-teman sudah dapat pekerjaan A, belum tentu teman-teman, oh kayaknya kita bisa lebih deh. Tapi ada hal-hal dasar yang teman-teman bawa dari teman-teman keluarga, seperti nilai-nilai, prinsip, kepercayaan agama. Nah, itu juga bagian dari diri teman-teman. Dan mungkin kalau teman-teman dipaksa untuk berubah, itu yang mungkin akan jadi konflik. Nah jadi teman-teman gak usah mau berpikir, kita lupa gak bisa apa-apa, kita gak tahu kita peduli ini sebenarnya yang bagaimana. Karena sebenarnya itu sekali lagi proses, Kang. Jadi bagaimana orang boleh memberi orang kesempatan untuk belajar, itu juga bagian dari proses sampai teman-teman menemukan teman-teman titik, oh ternyata kita nyaman dengan cara seperti ini.
begitu. Oke, begitu Kang. Jadi sebenarnya enggak tergantung di fase apa, di remaja, betul. di orang tua. Kadang juga orang sebenarnya belum mendapatkan itu Kang. Iya. Nah maka dari itu teman-teman dari Walejiva membantu orang semua untuk kasih pengertian dan orang semoga mendapatkan itu Kang. Nah itu pertama kenali orang pediri. Toh apa kote? Yang pertama apa? Self love, tong cinta dulu tong pediri. Terus orang dapat apa yang kedua tadi baru-baru? Hah? Jati diri. Jati Confidence diri. nah, sekarang orang masuk jadi confidence gitu. Nah pengaruhnya apa ini? Percaya diri, self confidence. Apa kehidupan di remaja sekarang ini? Apalagi remaja ataupun anak sekolah. Jadi Kak Sweetly, ini percaya diri pengaruh sekali for orang, apalagi for teman-teman yang masih remaja atau masih sekolah. Karena kalau misalnya sama tadi Julie, mungkin teman-teman semua so tahu DP jawaban self love, tapi yang berani untuk berbicara atau yang berani untuk menjawab itu Julie. Iya, betul. Nah ini berpengaruh sekali. Yang pertama, sama Kak Da bilang, kan ini ada penilaian dari Kepsek. Iya, betul. Nah, teman-teman yang percaya diri sama Julie itu ada nilai plus begitu misalnya. Karena ini sama tadi kalau misalnya Tere Lia, teman-teman udah ambil absen mungkin. Ada ambil absen. Ini ada absen? Iya. Nah di teman-teman absen itu mungkin teman-teman tulis nama, teman-teman tanda tangan. Tapi kalau misalnya Carlota ini di muka ini. Ini kakak udah menjelaskan, orang lain menjelaskan. Duduk manis dulu. Lanjut. biasa kalau begitu rupa Julie begitu itu toka ada nilai plus. Iya. Nah jadi itu berdampak sekali for teman-teman kehidupan atau teman-teman studi. Karena dengan sama tadi Kak Sean bilang, dengan orang percaya diri itu, orang masih mau berproses, orang masih mau membangun, kedepannya orang mau bagaimana. Misalnya sekarang Tere pun percaya diri di sini, ini untuk kedepannya, untuk misalnya Tere betul. percaya diri di sini, Iya, betul. ke depan Tere mau bagaimana. Nah itu bermula dari sekarang begitu Kak. Oke, begitu Kang. Jelas Kang, begitu Kang. Jadi percaya diri itu apa dan itu percaya diri mau timbul karena apa? Lanjut ya. Lanjut. Karena itu memang kita pun juga dulu waktu SMA memang begini no. Kalem-kalem sama ini. Masal. Betul, memang kalem waktu dulu SMA. Kita dulu SMK di sini. Toh, baru belum tentu, biasanya kok SMK biasa orang langsung pikir kelar sekolah langsung kerja. Iya. Pasti itu langsung kerja, belum tahu komisi ada kuliah atau enggak. Tapi ya kita memilih untuk kuliah. Pamalu sekali waktu dulu sama teman-teman ini mungkin sekarang di sini. Toh ini yang paling pamalu dapat lihat dia. Iya, dari tadi mau diam. Dari tadi mau diam dibandingkan dengan teman-teman di Kalau SEI. tuh lain so over confidence. Bapak cerita terus dong ini. Terlalu percaya diri. Pasti ke depan kamu percaya diri sama orang. Dulu kita sama dengan lagi. Tapi karena setiap proses orang ada yang orang belajar, toh. Ini step awal ini sekolah. Ini step awal. Karena pasti di dunia mahasiswa ke depan atau dunia kerja ke depan, orang kepercayaan diri itu orang mesti tingkatkan. Nah ini Kak, bagaimana cara agar kita bisa menjadi orang yang percaya diri? Bagaimana cara supaya orang Bagaimana cara supaya orang percaya diri Iya, Kak? mungkin lebih dari sebelumnya. Jadi kalau orang percaya diri itu ya balik lagi Kak, orang kenali dulu orang pediri. Oh, yang 2 poin betul. tadi Kang. Ya 2 Iya, poin betul. tadi, Dua orang poin kenali tadi. dulu orang pediri. Kalau orang so kenal orang pediri, orang so berani untuk berdiri. Karena orang so tahu ini orang ndak ambil seperti ini. Karena kalau mungkin dari teman-teman nak tahu teman-teman dah ambil apa, jadi ada rasa minder. Aduh bagaimana ya kita mau maju, kita takut betul, karena iya. nin tahu apa yang orang ambil. Jadi Iya sih. cara untuk percaya diri, ya teman-teman harus kenali dulu dasar-dasarnya saja dulu. Karena setiap orang balik lagi masih mencari jati diri itu seperti apa. Iya betul. Betul Kang, Betul gitu juga, Kang. betul. Jadi teman-teman di sini jangan still mau tanya cewek kalau belum kenal diri sendiri. Jadi Belajar semestinya dulu. Kalau bu, Begini, ada yang mau bertanya? Nah Adil kata kalau cuma tadi Yosi terus tuh bertanya. Ada yang mau bertanya Pak kakak dua ini? Yang so jauh-jauh dari Amurang dengan Manado? Ada yang mau bertanya? Seputar apapun itu.
Mar jangan tanya rumus matematika Orang tahu. Orang Kalau perlu akuntansi belajar. Ada apa tanya? Kalau akuntansi itu orang boleh diadu. Oh iya kalau aku, dia sebenarnya jurusan apa? Oh, perkantoran. Perkantoran Kang, sekarang kerja di kantor. Nggak perlu dijawab lah. Ada yang mau tanya? Satu cewek, satu cowok. Mungkin dari pengalaman teman-teman mau bertanya Iyo. tentang tadi. Apa bro? Apa? Siapa yang hobi bola kaki? Siapa yang fans Chelsea sini? Siapa tuh untuk malam? Juara kan malam? Oh, brother, Dapat Pak Tamanto, 3-0 Kang. Itu dorang pede karena dorang tahu dong ada minat. Betul, Itu contoh Kak. bro. Yang lain dong ada yang mau bertanya? Seputar kesehatan mental. Soleh Jiva. Cewek-cewek dong. Kita kuat tamu iyo mar dia tanya cuma 1 kali, mesti 3 kali. Ada yang begitu. Yang mau begitu Jo, jangan takut-takut. Belum percaya diri ngoni ini, berarti ngoni PSMP gagal, enggak katu. Mungkin masih malu. Ada yang bertanya, oh sana le, dia lagi. Maju sini gua Kang, iya maju. Juni, sini, abis ini, after ini Juni. Iya. Juli Ren Kang, Juli Ren. Cek. Sini Jo, jangan di belakang ya. Si muka Juli. Juli atau Juni? Juli. Juli Kak, Juli. Iya. Berarti nanti hari jadi so dekat Kang. Juni so lewat. Hah? Iya tuh Hari lain jadi memang. Juni, Iya. Maret nama Juli. Yes. Oh yo, mantap. Oh, daiku kalender apa Kang? Kurang tahu. Oke. Tunggu, kita penasaran. Siapa sih nama Juli? Papa dan mama yang senama Kak. Inisial papa mama. Nenda, opa de oma. Oh, biasanya inisial Yes. Kang. Oh iya. Silakan Juli. Oke. Yang menjadi pertanyaannya Juli itu kan Gen Z sekarang itu banyak yang introvert. Nah, Introvert ya. Kak kira-kira bagaimana dorong mental itu supaya dorang boleh mau asah, supaya dorang boleh mau keluar dari dorang jiwa introvert itu Kak. Nah, terima kasih. Oh, lumayan Kang nih pertanyaan. Jadi dia bahas tentang introvert dengan generasi Kang. Yes, betul Kalau sekali, generasi torang kok dulu nak mengenal itu torang sesuai sesuai musim. Beda ya. Kak, beda. Ya boleh ditangkap Oke, teman-teman terima ini. kasih. Iya makasih. Torang satu persatu Jo Kang. Abis itu satu tanya. Tepuk tangan untuk Juli yang lahir di bulan Juni. Karena oma opa. Ya langsung Sion. Oke, thank you Julie. Menarik sekali dari pertanyaan Kang. Introvert dan ekstrovert. Teman-teman berarti ini Jali ya di medsos itu banyak sekali saya bilang. Tapi nanti Kak Tere boleh tambahkan ya yang kita bilang. Nah teman-teman perlu tahu dulu ini. Introvert itu sendiri sebenarnya kalau teman-teman mungkin memahaminya itu orang yang pangmalo atau orang-orang yang babadiam. Nah tapi sebenarnya memang identik ke situ, namun justru yang dibicarakan itu ke energinya teman-teman sih. Kayak teman-teman memang lebih suka menyendiri atau teman-teman lebih suka lebih aktif nih kita kalau deng tamang-tamang. Sebenarnya begitu yang perlu teman-teman tahu. Nah dan kalau mau ditanya bagaimana supaya boleh keluar dari jiwa, berarti mungkin lebih tepatnya supaya boleh tetap lebih boleh explore kan tuh diri. Tetap boleh lebih menunjukkan, lebih boleh mau showing daripada diri sendiri. Nah teman-teman kalau mau dibilang zona nyaman itu tergantung atau balik lagi ke teman-teman diri masing-masing. Ada yang bilang kalau jadi anak muda kok itu harus berani tampil. Nah tapi teman-teman ini perlu juga refleksi gitu ke diri sendiri. Adakah tuh orang yang menunjukkan DP diri mungkin dengan berjualan, dengan usaha, baku bantu dengan DP mama dan papa. Atau teman-teman suka main alat musik tapi teman-teman kurang nyaman kalau public speaking. It's okay karena itu salah satu bentuk teman-teman keluar atau teman-teman boleh menunjukkan teman-teman diri sendiri dan ada nilai jual lah kalau mau dibilang. Jadi kalau mau dibilang DP cara, teman-teman akan
menemukan sih kalau teman-teman suka coba-coba dan teman-teman mau belajar. Apalagi kalau teman-teman harus sering-sering evaluasi diri. Karena itu salah satu juga dari self love. Teman-teman rasa, oh kayaknya kita rupa begini terus no. Bagaimana kan cara kita mau keluar? Coba dulu. Coba dulu apapun itu dari cara. Mungkin teman-teman yang cuma suka aja main bola belum pernah ikut ekskul main Iya, alat iya. musik. Oh teman, ikut coba teman yang biar cuma baku ikut dang. Nanti teman-teman akan terbiasa sampai teman-teman, oh ternyata kita kok boleh mau coba hal lain tuh begitu. Atau Kak Tere boleh mau tambahkan? Mungkin sekedar tambah dari Kak Shon Iya, bilang iya. Kang. Jadi teman-teman seperti yang Kak Shon bilang, ada yang mbak pikir introvert itu pangbadiam nih mau keluar. Padahal Betul. sebenarnya Kak Jos, Kak Sweet, introvert itu sebenarnya dorang bisa berdiri, dorang bisa bercerita di depan, tergantung porsinya dorang begitu Iya. toh Kak Shon. Jadi ada juga mungkin teman-teman jadi dengar, aduh mau charge energi karena so habis Oh. baterai. Ada coba gitu toh. Itu karena dorang so selesai dan dorang pe aktivitas. Beda kalau misalnya ekstrovert, dorang kan lebih aktif. Kalaupun selesai berbicara ini, ya dorang akan bermain-bermain di luar. Kalau introvert mungkin setelah misalnya Kak Yos introvert. Setelah ini ya Kak Yos ya badiam, nak keluar kamar seperti itu. Oh, mau tambahkan Ya. sedikit dulu Kak. Ini nih teman-teman yang perlu teman-teman tahu. Teman-teman tidak perlu mengkotak-kotakkan teman-teman pendiri introvert atau ekstrovert. Oke? Itu hanya salah satu tools, salah satu alat lah supaya teman-teman boleh kenal diri sendiri. Tapi sebenarnya ya manusia itu kan dinamis. Boleh berubah setiap saat tergantung keadaan. Ya, jadi dinamis itu kita pun merasakan. Kadang kita bisa jadi ekstrovert pada teman yang kita nyaman. Tapi kalau orang baru introvert sekali kita. Sama dengan ini no. Berarti ngoni bikin kita nyaman, jadi kita jadi cerewet begini bro. Ada Le tadi mau tanya, seboleh itu Juni? Bagaimana Julie? Boleh. Oh, ada Le. Di sini ada betul tadi. Oh ini dulu ladies first. Terima kasih untuk kesempatan yang sudah diberikan kepada saya. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Revalina Valentina Daud dari kelas 12 Usaha Layanan Pariwisata. Ya, terima kasih. Jadi pada saat ini saya ingin bertanya, kan tadi kita membicarakan tentang jati diri ya. Nah, jadi pertanyaan saya seperti ini. Jati diri itu kan kita perlu mencari. Nah, sebelum kita menemukan jati diri kita, itu ada fase di mana kita masih kebingungan. Nah, kebingungan untuk mencari. Nah, jadi pertanyaan saya tentang orang yang ndak enakan. Nah, kan untuk mencapai rasa kepercayaan diri, kita harus memiliki prinsip atau komitmen dalam diri kita masing-masing. Nah, bagaimana cara kakak-kakak atau pendapat kakak-kakak bagi anak-anak yang memiliki rasa ndak enakan yang so tinggi sekali? Jadi, kan rasa ndak enakan itu dapat mempengaruhi dorang pe kepribadian. Contohnya dorang pe teman toksik, dorang pe pacar toksik, itu kan akan berpengaruh pada kepribadian. Yang ada nantinya dorang malah berpura-pura menjadi orang lain. Ya, sekian dari pertanyaan saya. Terima kasih. Terima kasih Revalina. Kita ramal mau jadi paskibraka kan ini. Tinggi kan. Jadi itu Kang, boleh jelas Kak Devi pertanyaan? Yo langsung jo dijawab. Oke, makasih Revalina. Jadi Kak sama Deng. Mungkin tadi Tere dan Kak Shon so singgung tentang people pleaser. Nah, teman-teman yang ndak enak mau bilang tidak for orang lain. Itu berpengaruh sekali Kak for orang pe kehidupan. Karena bagaimana orang mau lanjut, bagaimana orang mau ke tahap atas, kalau untuk sekarang orang stuck. Apalagi stuck bukan for diri sendiri, stuck for orang lain. Itu lagi. Jadi misalnya sekarang Tere dan Kak Shon. Tere boleh mau lebih berkembang mungkin atau Kak Shon boleh mau lebih berkembang. Tapi Kak Shon ndak enak Pak Tere. Kak Shon ndak enak for mau setinggal Pak Tere. Nah ini teman-teman berdampak sekali. Dan bagaimana DP cara orang for mau bilang ndak. Sedangkan orang ndak enakan. Nah DP cara itu teman-teman
Balik lagi, teman-teman so kenalin enggak teman-teman pediri? Kalau misalnya teman-teman mau bilang enggak, Pak, misalnya teman-teman cowok begitu. Misalnya ini cowok mau panggil keluar. Tetapi ini so di hubungan yang toksik toh Kak. Betul. Mar ini cewek mamanya enggak kasih kalau mau keluar. Itu kan ini cewek enggak enak. Ini cewek enggak enak pada cowok. Mar enggak mengidakan DP mama larangan. Itu berdampak sekali for teman-teman kehidupan nanti karena kenapa belum tentu next teman-teman akan stay dengan teman-teman cowok itu. Belum tentu teman-teman cowok itu yang mau batamang pak teman-teman kalau teman-teman mau lanjut mungkin ke tahap selanjutnya begitu. Ada tambahan mungkin Kak Shion? Kalau Rupa mau tanya bagaimana DP cara, kalau orang lihat juga kalau di kasus paling sulit juga Kang. Kalau paling amit-amit lah kalau Rupa so terjadi bully atau mungkin so terjadi penindasan atau hubungan so toksik, teman-teman itu boleh sekali datang ke kakak-kakak konselor atau ke yang profesional supaya boleh membantu teman-teman. Karena itu ada latihannya loh teman-teman. Iya, kami belajar ada yang namanya itu terapi asertif. Jadi teman-teman mempraktekkan bahwa teman-teman bisa bilang tidak, bisa menolak apa yang bukan menjadi prioritas teman-teman. Nah, kalau untuk selanjutnya bagaimana DP cara boleh mau ke profesional, nah itu teman-teman sebenarnya kalau di Manado itu so banyak kan termasuk. Iya, so banyak. Iya. Kalau komunitas itu lumayan, salah satunya Wali Jiva, tapi teman-teman boleh juga cari di IG. Mungkin Sion dengan Terik ya parung soba diam Kang, da Ibu Kepsek. Oh. Dan Pak Kabit, selamat datang Ibu dengan Pak Kabit yang so boleh hadir. Sekarang ada orang akan kasih kesempatan Pak Kabit untuk menyampaikan 1-2 kata. Terima kasih ya. Berdiri jo kita. Dari sini Kang, supaya nak tapele. Oke. Selamat pagi. Pagi. Semangat pagi. Oke, yang saya hormati Bu Kepala Sekolah, Ibu Maria SPD MPD. Yang saya hormati ini alumnus ya SMK yang sangat luar biasa ya. Ini talk show live ya. Ini luar biasa. Di sini ada konsentrasi DKV. Ya, kalau punya konsentrasi DKV ini bagian ya daripada konsentrasi adik-adik nanti ya. Sudah hari keempat dalam pelaksanaan MPLS. Sudah hari keempat. Menyenangkan atau membosankan? Dapalia tidak semangat ya. Menyenangkan atau membosankan? Ya, memang MPLS ini harus dilaksanakan secara menyenangkan. Ya. 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Saya tanya satu saja. Yang pertama dan yang terakhir. Dek, poin 1 apa itu? 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Poin 1? Bangun pagi. Itu teman-teman kamu sudah jawab. Poin 7 apa dek? Tidur cepat. Teman-teman juga sudah jawab. Jadi ketika Anda mulai mendisiplinkan diri Anda. Mulai pertama. Bangun cepat berarti tidur cepat. Jangan banyak main apa? Main game. Ini sudah mulai bersekolah ya. 5 hari pelaksanaan MPLS, masa pengenalan lingkungan sekolah. Berarti ini hari keempat, adik-adik siswa sudah tahu. Sekolah SMK Negeri 2 Ton ini seperti apa. Ya toh? Semua tutup besok konin tahu. Ada berapa konsentrasi yang ada di SMK Negeri 2 Tondano? Ada berapa? 7. Oke, ada 7 konsentrasi. Siapa yang memilih DKV? Mana? Angkat.
Angkat tangan tinggi-tinggi. Di mukanya enggak ada. Dek, DKV apa tuh DKV, Dek? Iya, desain komunikasi visual. Ada yang pilih MPL, ada MPLB sini? MPLB. Udah banyak MPLB. Apa Dek itu MPLB? Layanan bisnis. Ya. Jadi ada layanan bisnis. Sekarang ya. Jadi banyak, ada tujuh konsentrasi ya. 7 konsentrasi di sini. Tentunya diharapkan ketika adik-adik siswa memilih SMK Negeri 2 Tondano ini untuk menjadi tempat Anda belajar, untuk ditempa dengan keterampilan-keterampilan sesuai dengan konsentrasi, diharapkan ke depan bukan Anda mencari apa tuh dunia usaha, dunia industri, tetapi mereka yang mencari adik-adik. Karena punya apa? Kompetensi, kualitas gitu. Maka itu belajar dengan baik. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan karena pagi hari ini kami ditugaskan oleh Ibu Kadis untuk wilayah Tondano. Mulai dari ada satu sekolah yang baru yang namanya Sekolah Rakyat yang ada di Tampusu, Romboken. Itu sementara juga MPLS. Ada 75 siswa yang ada di sana. Sehingga kami mulai turun, baru nanti sampai di SMA 3 baru kami kembali ke kantor. Ya. Terima kasih kesempatan Ibu Kepsek. Terima kasih ya, minta maaf sudah potong acara. Dan terima kasih untuk adik-adik siswa, tetap semangat. Ya. SMK? Bisa. SMK? Hebat. Vokasi kuat. Ini vokasi ya. Terima kasih, Tuhan berkati orang semua. Ya kasih. Terima kasih Pak Kabid dengan Ibu Kepsek. Perkenalkan ini dari narasumber dari Walejiva Pak Kabid. Jadi dorang ini membahas tentang kesehatan mental. Jadi bagus sekali for anak-anak sekolah, remaja-remaja seusia dorang ini. Dan orang dari Tomina Esa Project, ya media kreatif. Sukses terus Bapak. Iya. Thank you. Tepuk tangan sekali lagi. Sampai di mana tadi? Pak Israel ada pertanyaan. Jadi teman-teman yang ditanyakan tadi sampai di Pak Reva Kang, Revalina Kang datanya tentang apa kata? Baku ndak enak Kang, rasa ndak enak Kang Ya, gitu. bagaimana? Jadi kalau ngoni so nak baku cocok dengan pasangan saya jo. Gitu Kang. Jadi itu bahaya sebenarnya. Orang baku ndak enak Pak Tamang Lang itu bahaya. Baik di kehidupan pribadi, di organisasi, bahkan kan di sekolah ada organisasi toh. Di OSIS ataupun organisasi kelas. Itu bahaya sekali kalau orang baku ndak enak. Akibatnya orang sebentar bercerita di belakang. Lebih baik kata kalau orang di organisasi baku pakai meja daripada baku ndak enak. Begitu, Kang, begitu. Kita punya pengalaman itu. Kita kok mantan ketua anak-anak katu. Ada yang lain? Ini siapa cowok sini? Mau tanya. Sekli. Ih, nama modern sekali, Kang. Kak, kalau di umur begini kung batona, apa DP dampak negatif yang positif? Kalau di umur begini kong batona berpacaran, apa dampak positif dan negatif? Gagas sekali tuh. Tepuk tangan dulu untuk we never know. Kaki setelah dia bertanya itu, dia memberanikan diri berdiri, DP PD timbul. Kang begitu Kak toh? Betul Kak. Itu di zaman usia ngoni di fase ngoni ini memang DP tanpa for cari-cari DP PD dang begitu. Makasih. Siapa kok DP nama betul siapa so? Hah? Siapa? Yosi.
Josi. Ih sama Kang, Yosi. Kan itu masalah ejaan tuh, ada yang pakai Y, ada yang pakai J Kang. Ini Yosi, ini Josi. Biasa yang JJ itu dulu-dulu. Mari teman-teman, ngoni nak penasaran orang PKK ini sowa tona atau enggak? Penasaran. Iya. Jadi mau jawab pertanyaan dari Josi Kang. Josi, iyo. Sebenarnya Kak tuh boleh. Boleh. Sebenarnya Kak tuh boleh. Mar. Tetapi bagaimana cara orang mau menyikapi itu? Kalau misalnya DP dampak positif, bisa jadi ada yang malas ke sekolah Kak tuh. Karena betul. DP cewek atau cowok di sekolah situ. Bisa jadi rajin. Jadi Bisa rajin, sebaliknya. jadi semangat. Tapi itu DP dampak positif. Kalau DP dampak negatif, ada misalnya dia pasangan yang menjerumus ke hal-hal yang sebenarnya itu bukan pacaran sehat. Kalau orang jadi dengar kak sekarang ada pacaran sehat dan nggak sehat kata. Toksik. Ada DP pasangan yang toksik. Itu negatif for diri sendiri. Karena kenapa? Karena ada yang tata iko kak, tata iko dan DP pasangan. Yang DP pasangan begini, dia mau bikin begitu. Jadi, for teman-teman lagi semua, tergantung bagaimana orang mau jalani. Orang mau, kalau misalnya dia membawa ke hal negatif, orang mau ikut dia pe jalan, atau orang bikin jalan baru sama-sama dengan dia. Atau kalau misalnya DP positif, ya belajar sama-sama no kak. Belajar sama-sama, boleh saling, apa ya mau bilang Kak Shun? Saling bertumbuh begitu. Jadi begitu Kang, torang teman-teman, hoi. Jadi pentingnya torang sebelum batona, torang so tahu dulu tong pedi Kang, Ya, supaya betul, ndak tak Kak iko-iko sebentar. Cuma lantaran cewek mau atau tong pe cowok pe mau, sampai-sampai tong pe jati diri anjlok begitu Kang. Iya betul Kak Sweet. Teman-teman dari Wale Jiva ini bukan cuma 2 orang, tapi ada kakak juga satu di belakang sana. Mungkin closing dari kakak siapa? Kak Nathan. Nathan, terundang kakak Nathan. Tepuk tangan kakak Nathan ini. Orang pe founder. Kakak Nathan akan menyampaikan pesan-pesan motivasi untuk teman-teman semua yang adalah murid baru di sekolah ini. Boleh juga share pengalaman tentang bagaimana Kak Nathan menghadapi masa-masa remaja. Diberikan waktu 45 menit. Nah. Oke deh. Dulu jen apa-apa. Oke deh, selamat siang semua. Nah, oke, mungkin perkenalan sedikit dulu. Perkenalkan kita penama Nathanael Divewendur. Oke deh. Nah, kita penama Nathanael Divewendur. Biasa orang panggil Nathan atau panggil Veo, tergantung teman-teman mau panggil apa. Halo Kak Nathan, 1 2 3. Halo Kak Nathan. Oke, terima kasih teman-teman. Nah, kalau mungkin sedikit dari kita, mungkin komunitas dulu Kang. Jadi torang sendiri di komunitas ini adalah komunitas berbasis komunitas yang bergerak di bidang kesehatan mental teman-teman. Nah, salah satu torang kegiatan-kegiatan seperti ini, torang mengadakan psikoedukasi, torang juga buka torang juga buka for teman-teman yang mungkin mau cerita sesuatu, mau cerita pengalaman, bingung mau cerita apa, boleh DM torang pe Instagram. Torang pe Instagram itu @walejiva_. Kalau teman-teman mau pantau torang pe kegiatan, kalau teman-teman mau join juga dengan torang boleh. Yang pasti torang bahas itu ndak akan mau lari dari isu-isu kesehatan mental. Follow Wale Jiva. Tuh. Iya, lanjut Kak Nathan. Oke, nah mungkin kalau pesan-pesan for teman-teman di sini yang baru, ini semua baru mau masuk SMA atau ini MPLS? Iya, baru Nah, kelas 1. for teman-teman yang baru mau masuk SMA, masa SMA itu masa yang paling Indah, paling berkesan lah itu. kalau. Masa yang paling mau berkesan nanti. Dengan teman-teman kelas, dengan teman-teman mungkin kalau ada teman-teman yang mau berorganisasi.
Nah, for teman-teman kiranya boleh memaksimalkan teman-teman pediri sama yang tadi dari kepercayaan diri, dari tuh minat-minatnya teman-teman boleh kembangkan semua apalagi ini SMK, sekolah kejuruan. Teman-teman so masuk pasti teman-teman so pikirkan dengan matang-matang kejuruan ini sesuai dengan teman-teman basic dan sebagainya. Teman-teman boleh kembangkan sambil menjaga teman-teman kesehatan mental supaya teman-teman juga nanti di saat menjalani dunia sekolah, persekolahan nanti boleh enjoy, boleh materi, boleh terserap semua karena kalau misalnya teman-teman tidak menjaga teman-teman kesehatan mental bisa jadi teman-teman misalnya bangun pagi kesehatan mental salah satunya contoh misalnya tidur kurang sama yang tadi yang 7 apa itu? ada yang tahu tadi masih ingat? Sukses atau apa itu? Hebat itu. Poin pertama yang 7. 7 apa kota itu? Nah itu tadi pokoknya yang itu kalau teman-teman terkira itu sangat betul sekali teman-teman tidur cepat karena apa? Teman-teman kalau begadang kalau misalnya teman-teman bangun pagi akhirnya tuh kesehatan mental sudah stabil karena salah satu hal orang menjaga orang kesehatan mental dari orang pola tidur teman-teman. Kalau misalnya teman-teman tidur jam 3 bangun jam 6 di sekolah jam 7 sampai sekolah yakin itu kalau enggak tidur cuma mau baca cerita supaya enggak tidur. Nah akhirnya apa yang orang tujuan utama ke sekolah untuk belajar untuk cari orang jati diri tadi, cari orang kepercayaan diri, cari orang hal yang akan mau bikin orang berkembang di masa depan nanti akhirnya tertunda bahkan orang tidak bisa terserap karena orang mental tidak siap dari hal-hal sekecil bangun pagi dengan tidur cepat. Mungkin itu dari kita Kak. Terima kasih banyak untuk Nathan, Sayen dengan Tere dari Wali Jiva. Tepuk tangan dulu. Dan wih kencang lantaran so habis. Orang dari Tominasa Project yang ngoninin tahu orang pekru ada Kak Eko di kameramen di video itu pegang-pegang video, terus ada Sharon sana dengan Venes, kakak pendek-pendek tadi, apa Dela, dan kita sendiri Sweetly ada juga Yosi di sini, orang TMP, dan makasih banyak untuk teman-teman juga yang so carry torang. Oh ini ke tukang Wanda, sorry Wane. Jangan semua unfollow kita ke siang. Teman-teman ini yang coba bantu torang Kak, so baku bantu karena torang kekurangan personil. Teman siapa kota ini? Gian. Tian deng. Angkin. Akil ndak balik. Akil. Jadi makasih dari torang sampai sini Jo karena yang di sana soding orang lain. Makasih semua. Sampai baku dapat di lain kesempatan.